Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Stambuk 2018. Nah, pada kali ini saya berada di Masjid Agung Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan budaya politik birokrasi Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk lebih lanjutnya, saksikanlah video ini seterusnya sampai selesai. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar, sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi yang cukup menjanjikan. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serdang juga memiliki keanekaragaman budaya yang disemarakan oleh hampir semua suku-suku yang ada di Nusantara. Budaya politik sendiri merupakan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, berpolitik, norma hukum, maupun keadaan sosial lainnya yang dihayati oleh seluruh masyarakat negara itu sendiri setiap harinya. Serta terkait tentang budaya politik di Indonesia sendiri cenderung masih paternalisme, di mana para anggota atau bawahan kunjung untuk memuaskan para atasannya. Dan para atasan sering atau lebih sering dikatakan ABS, asal bapak senang. Untuk itu, hal seperti itulah yang harusnya dikurangi dari birokrasi di Indonesia itu sendiri. Nah, selain tentang neo-paternalisme tadi, juga birokrasi Indonesia masih cenderung neo-paternalistik, yang artinya walaupun suatu daerah telah melakukan upaya modern dan realistis dalam melakukan pembangunan, namun masih kerap kali hal-hal seperti tradisi atau budaya dari suatu daerah maupun negara tersebut masih memiliki atau masih cenderung ada di dalam birokrasi tersebut. Dan terkait tentang Kabupaten Deli Serdang sendiri, juga masih ada budaya politiknya, maupun paternalisme tadi, dan neo-paternalistik seperti yang telah dilakukan atau saya lakukan tadi. Nah, selanjutnya, terkait Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang sendiri, e-government-nya atau electronic government dengan memakai suatu sistem belum optimal, dan masih belum seluruh instansi di Kabupaten Deli Serdang memakai e-government. Hal itu membuat korupsi semakin membeludak. Nah, dari satu kasus yaitu korupsi dana desa, Kabupaten Deli Serdang sendiri dari tahun 2017 sampai di tahun 2019 terdapat 7 kasus tentang penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh desa-desa di Deli Serdang. Deli Serdang menjadi salah satu dari 2 kabupaten di Sumatera Utara yang korupsinya tertinggi terkait dana desa. Nah, hal itu bisa dibuktikan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara yang telah melakukan atau memvonis 7 kasus di Kabupaten Deli Serdang terkait kasus dana desa. Berbanding terbalik dengan salah satu kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi salah satu kabupaten terbaik dengan penerapan e-government-nya. Kabupaten Bojonegoro berhasil mengungguli Kota Makassar, bahkan Provinsi DKI Jakarta terkait penerapan e-government-nya. Kabupaten Bojonegoro telah berhasil membuat berbagai macam elektronik atau e-government di bidang e-money untuk monitoring hasil dari semuanya, e-budgeting untuk membuat budget terkait anggaran kabupatennya. Mereka transparan terhadap penggunaan dana yang mereka lakukan. Bahkan di Kabupaten Bojonegoro sendiri ada e-procurement, di mana e-procurement sendiri itu
khusus kepada pengusaha ataupun perusahaan CV yang berhasil memenangkan tender di Kabupaten Bojonegoro. Dana pemasukan maupun pengeluaran mereka tercatat secara resmi dan transparan di e-procurement. Yang data-data tersebut itu bisa dilihat oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Nah, dengan dapat dilihat seluruh masyarakat, menjadikan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan suatu daerah itu maju ataupun lebih peduli terhadap daerahnya, karena mereka bisa dapat melihat semua hal apapun yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan daerah mereka itu dengan akses yang mudah. Bisa mereka lihat dari berbagai e-government, e-budgeting, e-monitoring, e-procurement, bahkan sampai e-musrenbang sendiri itu sudah masuk ke ranah elektronik dan dapat bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Hal ini apabila terus dilakukan bisa menciptakan suatu budaya politik yang sangat baik di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat lebih peduli terhadap pemerintahan daerah tersebut, dan kasus tindak pidana korupsi pastinya apabila ada penerapan e-government itu bisa meminimalisir atau bahkan tidak ada lagi kasus tindak pidana korupsi, karena apapun yang mereka lakukan bisa dilihat data-datanya transparan di e-government. Untuk itu, Kabupaten Deli Serdang dengan budaya politik yang masih asal Bapak senang bisa mencontoh Kabupaten Bojonegoro terkait budaya politik birokrasinya. Dan secara umum berbagai daerah lainnya dapat mencontoh Kabupaten Bojonegoro terkait penerapan e-government terbaik di Indonesia. Selanjutnya untuk birokrasi ataupun ciri-ciri dari birokrasi modern sendiri, yaitu seperti adanya suatu hierarki yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam suatu organisasi ataupun pemerintahan. Yang kedua, adanya posisi atau jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas. Dan yang ketiga, adanya aturan ataupun regulasi-regulasi dan standar formal yang mengatur bekerjanya suatu pemerintahan. Dan tingkah laku dari anggota pemerintahan tersebut bisa diawasi. Terakhir, adanya suatu hal yang saling berkaitan antara atasan dan bawahan itu saling sinkron secara pekerjaannya. Demikianlah video dari saya Taufikur Rahman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.